Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati cahaya, mari kita tarik nafas perlahan dan hembuskan dengan penuh kesadaran. Hari ini kita membuka lembaran baru, sebuah perjalanan batin yang tidak hanya didengar dengan telinga, tetapi dirasakan dengan hati yang paling dalam. Ingatlah, setiap kata yang hadir bukan sekadar suara, melainkan undangan untuk menyentuh sisi terdalam dari dirimu. Seperti tetes embun yang jatuh di pagi hening, biarkan narasi ini menjadi jalan bagi jiwamu untuk menemukan makna yang tersembunyi. Saya ingin mengajakmu, sebelum melangkah lebih jauh, ketikkan di kolom komentar, "Aku siap membuka pintu cahaya dalam diriku." Karena kata-kata itu bukan hanya tulisan, melainkan doa yang akan mengetuk gerbang hatimu sendiri. Maka duduklah dengan tenang, hadirkan dirimu sepenuhnya, dan mari kita mulai perjalanan misterius ini bersama. Bab 1, Rahasia Keberadaan 4 Malaikat. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang terus memperhatikanmu, bahkan di saat engkau seorang diri dalam gelapnya malam? Ada bisikan halus yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi menekan hati dengan lembut. Itulah rahasia yang jarang diungkapkan, bahwa setiap manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Sejak ia ditiupkan ruh, ada 4 malaikat yang mendampinginya. Mereka bukan sekadar makhluk langit yang jauh, melainkan pengawas setia yang berjalan bersamamu siang dan malam tanpa henti. Namun misteri terbesar bukanlah sekadar kehadiran mereka, melainkan bagaimana cara mereka bisa masuk ke dalam tubuhmu, menjadikanmu rumah bagi cahaya yang tak terlihat. Banyak orang hanya mengenal malaikat dari kitab, pencatat amal, pelindung, pembawa doa, dan pembawa rahmat. Tetapi jarang yang bertanya, mengapa mereka begitu dekat, begitu melekat, seakan tidak pernah meninggalkanmu? Disinilah letak rahasia yang dalam. Kehadiran mereka bukan sekadar simbol spiritual untuk mengingatkan manusia, tetapi sungguh nyata, meski tak terjangkau oleh mata kasar. Tubuhmu, darahmu, dan hatimu bisa menjadi tempat masuknya cahaya mereka jika engkau mampu membuka pintu yang benar. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah rumah. Setiap rumah ada pintu, ada jendela, ada ruang kosong, dan ada pula kegelapan. Jika rumah itu berantakan, penuh debu, dipenuhi suara gaduh dan kotoran, apakah malaikat akan betah masuk ke dalamnya? Tentu tidak. Mereka hanya akan mengelilingi dari luar, menjaga sebatas yang diperintahkan, tanpa pernah tinggal di dalam. Tetapi jika rumahmu bersih, hening, tenang, penuh cahaya dari zikir, maka malaikat tidak sekadar datang. Mereka akan masuk, bersemayam, dan mengubah tubuhmu menjadi istana cahaya yang hidup. Rahasia ini sudah diketahui oleh para wali. Mereka merasakan kehadiran malaikat bukan hanya sebagai sosok gaib yang jauh di langit, tetapi sebagai nafas yang menyatu dalam dada mereka. Sebab ketika malaikat benar-benar masuk, ia tidak hanya menjaga dari luar, tetapi menuntun dari dalam. Setiap gerak, setiap kata, setiap langkah manusia itu seakan diarahkan oleh bisikan cahaya yang halus, membuatnya sulit untuk tergelincir. Inilah alasan mengapa para kekasih Allah tampak begitu tenang, begitu kuat, seakan hidup mereka diliputi perlindungan yang tidak kasat mata. Kini pertanyaannya, bagaimana dengan dirimu? Apakah malaikat-malaikat itu hanya berdiri di luar tubuhmu, mengitari tanpa menyentuh, ataukah engkau sudah membuka ruang dalam jiwamu untuk mereka masuk? Jangan buru-buru menjawab. Renungkan, sebab jawaban itu hanya bisa ditemukan dengan merasakan getaran paling dalam di hatimu. Getaran yang mungkin selama ini kau abaikan. Jika engkau berani membuka diri, perjalanan misterius ini akan dimulai. Dan kau akan menyadari, tubuhmu bukan hanya milikmu, melainkan wadah yang menunggu untuk dipenuhi cahaya malaikat. Bab 2, pintu pertama, hati yang bersih. Hati manusia adalah gerbang pertama yang menentukan apakah cahaya malaikat akan masuk atau tidak. Hati itu ibarat cermin. Jika ia kusam, berdebu oleh dosa dan keserakahan, cahaya tidak akan pernah memantul. Malaikat tidak menyukai tempat yang gelap dan penuh kotoran batin. Tetapi bila hati itu dibersihkan, dilap dengan taubat yang tulus dan zikir yang jujur, maka ia menjadi terang, seperti cahaya yang memantulkan cahaya. Disitulah para malaikat menemukan rumah yang nyaman untuk bersemayam.
Namun, membersihkan hati bukanlah perkara yang ringan. Banyak manusia mengira cukup dengan berhenti berbuat salah, lalu hati otomatis jernih. Padahal yang lebih berbahaya adalah sisa-sisa kotoran yang melekat, dendam yang belum termaafkan, iri yang masih bersembunyi, kebanggaan diri yang diam-diam menipu. Semua itu adalah gembok yang mengunci pintu hati. Malaikat tidak akan masuk bila kunci itu belum dilepas. Sebab hati yang penuh dengan kebisingan dunia adalah benteng baja, yang bahkan malaikat tidak akan memaksakan diri untuk menembusnya. Jika engkau ingin membuka pintu itu, engkau harus berani masuk ke dalam kesunyian. Zikir yang pelan, diulang dengan kesadaran penuh, adalah sapu yang membersihkan sisa-sisa debu jiwa. Air mata taubat yang menetes dalam doa adalah air yang mencuci noda yang menempel keras. Dan keikhlasan dalam menerima setiap ujian adalah cahaya yang mengkilapkan permukaan hati hingga berkilau. Ketika hati telah lapang dan tenang, maka engkau akan mulai merasakan getaran halus, seolah ada sesuatu yang mengetuk dari dalam dadamu, bukan dari luar. Itulah tanda bahwa pintu pertama sudah mulai terbuka. Hati yang bersih tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga daya tarik. Malaikat akan mendekat, bukan karena engkau memanggil dengan lisanmu, tetapi karena cahaya hatimu yang bercahaya otomatis mengundang mereka. Seperti kupu-kupu yang tertarik pada bunga yang segar, malaikat akan datang pada hati yang bening. Mereka akan duduk di sana, mengisi ruang kosong dengan bisikan lembut yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat jelas bagi jiwa. Dan saat itu terjadi, tubuhmu mulai bertransformasi, menjadi lebih ringan, seakan beban dunia pelan-pelan menguap. Maka renungkan, bagaimana keadaan hatimu saat ini? Apakah ia masih penuh bayangan hitam yang kau pelihara, atau sudah mulai bersinar dengan cahaya yang memanggil para malaikat? Jangan remehkan pertanyaan ini, karena perjalananmu menuju penyatuan dengan 4 malaikat tidak akan dimulai dari langit, tetapi dari ruang kecil yang berdenyut di dalam dadamu. Jika hati itu bersih, engkau sudah melewati pintu pertama, dan perjalanan yang lebih dalam baru saja dimulai. Bab 3, pintu kedua, lidah yang berzikir. Setelah hati terbuka, pintu berikutnya terletak pada lidah. Sebab lidah adalah kunci yang mengeluarkan getaran dari dalam menuju keluar. Tetapi jangan salah mengira, zikir bukanlah sekadar suara yang terdengar oleh telinga. Ia adalah aliran energi, adalah gelombang yang merambat dari jiwa, lalu keluar melalui lidah untuk kemudian kembali masuk ke tubuh dalam bentuk cahaya. Malaikat sangat mencintai suara zikir, sebab di dalamnya ada nada yang selaras dengan langit. Namun zikir yang sekadar keluar dari bibir tanpa ruh hanyalah gema kosong. Malaikat tidak datang pada gema. Mereka datang pada suara yang dilahirkan dari kedalaman hati, suara yang penuh kesadaran, suara yang lahir dari kerinduan sejati pada Sang Pencipta. Setiap huruf yang terucap dari lidah yang ikhlas bagaikan lonceng gaib yang berbunyi di alam tak kasat mata. Dan setiap bunyi itu menjadi cahaya yang memanggil malaikat untuk mendekat, bukan lagi hanya berdiri di sekelilingmu, tetapi mulai menembus tubuhmu, memasuki dada, mengalir ke dalam darahmu. Zikir yang sejati akan menyalakan sesuatu di dalam tubuhmu. Awalnya engkau hanya merasa ada kedamaian, lalu tubuh terasa ringan dan napas menjadi panjang. Tetapi bila engkau teruskan dengan penuh ketekunan, zikir itu akan menggetarkan sesuatu di dalam jantungmu. Tiba-tiba engkau merasa seolah ada suara kedua yang mengikuti ucapanmu, meski tidak terdengar oleh telinga. Itu adalah bisikan malaikat yang ikut menyebut nama Tuhan bersama dirimu dari dalam tubuhmu sendiri. Inilah rahasia yang jarang terungkap. Lidah manusia adalah pintu yang dapat mengundang malaikat masuk. Setiap kali engkau menyebut nama Allah, engkau sedang memanggil cahaya untuk turun. Semakin sering kau sebut, semakin tebal cahaya itu membungkus lidah, lalu menembus kerongkongan, dan akhirnya menyatu dengan darah. Saat titik itu terjadi, engkau tidak lagi berzikir sendirian. Tubuhmu telah menjadi alat musik gaib, di mana manusia dan malaikat berzikir bersama. Maka renungkanlah, bagaimana engkau menggunakan lidahmu selama ini. Apakah ia hanya dipenuhi kata-kata kosong, keluhan, atau bahkan kebohongan?
Atau sudahkah engkau menjadikannya alat untuk membuka pintu langit? Lidah yang terbiasa berzikir akan berubah menjadi magnet cahaya. Dan jika magnet itu cukup kuat, tidak hanya satu, tapi 4 malaikat akan masuk bersamamu, duduk di dalam tubuhmu, menyatukan langit dan bumi dalam dirimu. Bab 4. Malaikat pencatat amal, pena cahaya dalam tubuh. Ada satu rahasia yang selama ini jarang disingkap. Malaikat pencatat amal yang dikenal dengan sebutan Raqib dan Atid tidak hanya berdiri di bahu kanan dan kiri. Mereka bisa masuk lebih dalam, dan ketika engkau benar-benar membuka pintu hatimu, mereka akan menulis bukan lagi di luar dirimu, melainkan di dalam tubuhmu. Catatan itu tidak berupa tinta, melainkan goresan cahaya yang tertanam di hati. Setiap amal baik yang terukir menjadi cahaya yang menenangkan, setiap amal buruk tercatat sebagai bayangan yang menekan. Inilah alasan mengapa orang yang dekat dengan Allah merasa lebih peka sebelum berbuat, karena malaikat telah menulis peringatan langsung di dalam dirinya. Jika malaikat pencatat amal hanya berada di luar, manusia sering lalai, seolah merasa bebas melakukan apapun. Tetapi ketika mereka masuk, sesuatu yang unik terjadi. Engkau tidak lagi bisa berpura-pura. Setiap niat buruk terasa berat, seakan ada tangan halus yang menahanmu. Dan setiap keinginan baik terasa ringan, seakan ada bisikan lembut yang menguatkanmu. Itulah pena cahaya yang bekerja dari dalam, membimbing sebelum engkau jatuh, mengangkat sebelum engkau terseret. Para sufi menggambarkan hal ini dengan istilah nur ilham, cahaya ilham yang menyala di dada. Banyak orang mengira itu hanyalah perasaan, padahal itu adalah bisikan malaikat yang sudah masuk dan menulis dalam jiwa. Kau akan melihat perbedaan yang nyata. Sebelum melangkah, ada suara halus di dalam hati yang mengingatkan. Sebelum berbicara, ada getaran yang menegur. Sebelum berniat buruk, ada rasa yang menghentikan. Semua itu adalah tanda bahwa tubuhmu bukan lagi ruang kosong, melainkan kitab hidup yang ditulisi malaikat dari dalam. Inilah alasan mengapa para wali terlihat begitu jernih dalam setiap tindakannya. Mereka jarang tergelincir pada hal sia-sia, karena pena cahaya malaikat sudah lebih dulu menulis peringatan sebelum mereka bergerak. Tubuh mereka telah menjadi papan catatan yang bercahaya. Bahkan ketika mereka diam, seolah ada aura yang menekan orang di sekitarnya untuk berhati-hati, sebab malaikat yang menulis dalam jiwa itu memancarkan energi keluar, membuat siapapun yang mendekat ikut merasakan keheningan yang dalam. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah catatan malaikat hanya berada di luar tubuhmu, atau sudahkah engkau mengizinkan mereka masuk dan menulis di hatimu sendiri? Bila engkau masih sering merasa kosong, mungkin catatan itu belum menembus. Tetapi bila engkau mulai merasa diawasi bukan dari luar, melainkan dari dalam, maka ketahuilah, malaikat pencatat amal sudah duduk di dalam tubuhmu, dan setiap langkahmu kini adalah kalimat hidup yang mereka ukir dengan cahaya. Bab 5. Malaikat pelindung. Perisai gaib di dalam tubuh. Sejak manusia dilahirkan, ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya. Mereka melindungi dari mara bahaya, dari gangguan yang tampak maupun yang tersembunyi. Banyak yang hanya mengira perlindungan itu datang dari luar, seperti dinding tak terlihat yang menahan bala. Padahal jika engkau mampu membuka pintu tertentu, malaikat itu bisa masuk ke dalam tubuhmu. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak hanya dijaga dari luar, tetapi tubuhmu sendiri berubah menjadi perisai gaib yang tak bisa ditembus. Bayangkan berjalan di tengah kegelapan malam, ketika semua orang merasa gentar, tetapi engkau justru merasa aman. Bukan karena keberanianmu, tetapi karena ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhmu. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan ilusi, bukan sugesti. Itu adalah perlindungan malaikat yang sudah menyatu dengan darahmu, berputar bersama aliran nafasmu, menjaga setiap sel tubuhmu dari serangan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Para arif billah menyebut keadaan ini sebagai hijab gaib, tirai tak kasat mata yang melindungi tubuh manusia dari segala sisi. Mereka tidak membutuhkan senjata, tidak takut pada musuh, tidak gentar menghadapi ancaman, karena tubuh mereka sendiri sudah menjadi benteng. Rahasia ini yang membuat para wali terlihat tenang, meski berhadapan dengan ancaman kematian.
Mereka sadar bahwa perlindungan mereka bukan berasal dari dunia, melainkan dari malaikat yang bersemayam dalam tubuh mereka. Ketika malaikat pelindung itu masuk, tanda-tandanya jelas. Tubuhmu lebih jarang merasa lemah meski diterpa cobaan. Jiwamu lebih tenang meski dunia bergejolak. Bahkan dalam tidur, engkau merasa aman, seakan ada cahaya yang menjaga dari mimpi buruk. Dan lebih jauh lagi, gangguan gaib, bisikan jahat, bahkan niat buruk manusia terhadapmu akan terbentur pada perisai tak kasat mata itu. Karena tubuhmu sendiri sudah memancarkan energi yang menolak keburukan. Renungkanlah, berapa kali engkau lolos dari bahaya tanpa alasan yang jelas? Berapa kali engkau selamat dari musibah yang seharusnya menimpamu? Itu bukan sekadar keberuntungan, itu adalah tanda bahwa malaikat pelindung sudah bekerja. Dan bila engkau mau membuka tubuhmu dengan zikir, dengan hati bersih, dengan kesadaran yang dalam, maka malaikat itu tidak hanya bekerja dari luar, tapi dari dalam tubuhmu. Engkau tidak lagi hanya manusia biasa. Engkau adalah perisai hidup yang dijaga langsung oleh cahaya malaikat. Bab 6, Malaikat Pembawa. Doa, suara langit dalam diri. Ada satu malaikat yang tugasnya lebih lembut daripada yang lain. Ia bukan pencatat, bukan pula pelindung. Ia adalah pembawa doa, malaikat yang menyampaikan setiap bisikanmu ke langit. Banyak yang menyangka bahwa doa hanya naik dari mulut manusia, lalu menembus langit. Padahal ada rahasia yang lebih dalam. Bila engkau berhasil menarik malaikat ini masuk ke dalam tubuhmu, maka doa-doamu tidak lagi keluar dari bibir, melainkan lahir dari pusat jiwamu. Tubuhmu sendiri berubah menjadi suara langit yang memancar ke alam gaib. Saat itu terjadi, engkau akan mengalami sesuatu yang aneh. Tiba-tiba lidahmu berucap doa-doa yang tak pernah kau hafalkan. Kata-kata mengalir tanpa kau pikirkan, seakan ada suara kedua yang menuntun dari dalam dirimu. Itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah suara malaikat pembawa doa yang sedang menyampaikan permohonan lewat tubuhmu. Seakan engkau hanya menjadi pengeras suara, sementara doa itu berasal dari langit dan dipantulkan kembali lewat hatimu. Ketika malaikat doa bersemayam di dalam tubuh, maka setiap getaran hatimu berubah menjadi doa, bahkan tanpa harus terucap. Tangismu menjadi doa, diammu menjadi doa, nafasmu pun menjadi doa. Rahasia inilah yang membuat doa para kekasih Allah seringkali terkabul tanpa mereka memintanya secara lisan, karena malaikat sudah menyatu dalam jiwa mereka, membawa setiap getaran hati langsung ke hadirat ilahi. Ada saat-saat tertentu di mana engkau bisa merasakan getaran itu dengan jelas. Misalnya, ketika engkau sedang sujud dalam kesunyian malam dan tiba-tiba tubuhmu bergetar, hatimu menangis dan lidahmu berucap tanpa kau rencanakan. Itulah momen ketika doa tidak lagi berasal darimu, tetapi engkau sedang dipakai sebagai saluran doa dari malaikat yang sudah masuk ke dalam tubuhmu. Doa semacam ini memiliki daya yang jauh lebih kuat, karena ia bukan lagi doa manusia semata, melainkan doa yang dibawa langsung oleh malaikat dari inti jiwamu. Maka tanyakan pada dirimu, sudahkah doa-doamu menjadi sekadar kata yang kosong, ataukah sudah menjadi getaran yang lahir dari kedalaman ruh? Jika doa itu lahir dari nafsu, ia akan terhenti di bibir. Tetapi bila lahir dari ruh, ia akan menembus ke langit, apalagi bila malaikat doa telah menyatu dengan tubuhmu. Di titik itu, engkau tidak hanya berdoa. Engkau sendiri adalah doa yang hidup, doa yang berjalan, doa yang setiap geraknya menjadi suara yang menggetarkan langit. Bab 7, Malaikat Rahmat. Cahaya yang menyembuhkan tubuh. Di antara keempat malaikat yang selalu mendampingi manusia, ada satu yang paling halus kehadirannya. Malaikat pembawa rahmat. Ia tidak hanya datang membawa ketenangan, tetapi membawa sesuatu yang lebih dalam, cahaya yang bisa meresap ke dalam tubuh, menyembuhkan luka yang tidak sanggup dijangkau oleh obat atau tangan manusia. Rahmat itu bukan sekadar keberuntungan hidup, bukan pula hanya ketenangan hati, melainkan energi ilahi yang masuk ke dalam darah, tulang, dan setiap sel. Ketika malaikat rahmat hanya berada di luar, engkau merasakannya sebagai kejadian-kejadian baik yang datang tiba-tiba, rezeki yang tidak terduga, pertolongan yang datang di saat paling sempit, atau hati yang mendadak tenang di tengah bencana.
Tetapi bila ia masuk ke dalam tubuh, maka rahmat itu bukan lagi sesuatu yang terjadi di luar dirimu, melainkan sesuatu yang mengalir dalam dirimu. Tubuhmu menjadi ladang cahaya, setiap getaran nafas membawa kesejukan, setiap detak jantung memancarkan ketenangan. Ada tanda yang sulit disembunyikan ketika malaikat rahmat sudah masuk. Tubuhmu tidak lagi mudah dikuasai rasa gelisah. Pikiranmu menjadi lebih jernih, beban batin terasa ringan, bahkan penyakit yang bertahun-tahun melekat mulai mereda tanpa alasan yang jelas. Bukan karena kau menemukan obat baru, melainkan karena ada cahaya yang menyembuhkan dari dalam. Cahaya itu bukan milikmu, melainkan rahmat yang dibawa oleh malaikat yang telah menyatu dalam dirimu. Para wali menggambarkan keadaan ini seperti mata air yang muncul dari tanah gersang. Tubuh yang sebelumnya lemah dan penuh beban, tiba-tiba memancarkan kekuatan dan ketenangan. Tidak hanya dirinya yang merasakan, orang-orang di sekelilingnya pun ikut terkena pancaran cahaya itu. Seakan-akan kehadirannya sendiri sudah menjadi rahmat. Bukan karena ia berusaha, tetapi karena rahmat itu sudah mengalir melalui dirinya, menjadikannya sumber kesejukan bagi siapapun yang mendekat. Renungkanlah, berapa banyak luka batin yang engkau simpan, yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata atau pelukan manusia? Berapa banyak sakit yang engkau derita, yang tak sepenuhnya hilang meski sudah berobat? Mungkin itulah saatnya engkau membuka ruang bagi malaikat rahmat untuk masuk. Jika engkau mampu, tubuhmu akan menjadi wadah penyembuhan. Kau tidak hanya sembuh, tetapi engkau sendiri akan menjadi penyembuh bagi orang lain, sebab rahmat itu mengalir melalui tubuhmu, bagai sungai yang tidak pernah kering. Bab 8. Tanda-tanda tubuh yang dimasuki malaikat. Ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan ketika 4 malaikat mulai bersemayam di dalam tubuh manusia. Ia bukan sekadar perasaan yang samar, melainkan tanda-tanda yang perlahan tampak dalam gerak, tutur, bahkan dalam tatapan mata. Banyak orang bertanya, bagaimana cara membedakan antara bisikan diri dengan kehadiran malaikat? Jawabannya bukan pada ucapan, tetapi pada getaran yang hadir dari tubuhmu sendiri. Tubuhmu berbicara dengan caranya sendiri, dan ia akan memperlihatkan tanda-tanda yang tak mungkin dipalsukan. Tanda pertama adalah cahaya yang muncul dari wajah. Bukan cahaya yang bisa ditangkap kamera atau dipoles dengan riasan, melainkan kilau batin yang membuat orang lain betah memandang. Mata menjadi lebih dalam, seakan memantulkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Orang-orang yang gelisah akan merasa damai hanya dengan duduk di dekatmu, meski engkau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu bukan dirimu yang bekerja, melainkan malaikat di dalammu yang memancarkan energi rahmat dan penjagaan. Tanda kedua adalah keheningan dalam hati. Saat malaikat sudah masuk, amarah yang biasanya cepat menyala menjadi sulit bangkit. Bukan karena engkau menekan diri, melainkan karena sesuatu telah meredam api itu dari dalam. Lidahmu enggan mengucapkan kata-kata yang menyakiti, bahkan pikiranmu pun lebih mudah menolak bisikan buruk. Seakan ada penjaga tak kasat mata yang selalu menghalangi sebelum sesuatu yang keliru keluar dari dirimu. Inilah salah satu tanda kuat bahwa malaikat telah menetap di dalam tubuhmu. Tanda ketiga adalah kekuatan yang datang tanpa alasan. Tubuhmu bisa tetap segar meski kurang tidur, jiwamu tetap tenang meski diterpa kesusahan. Banyak orang mengira itu hanya sugesti atau kekuatan mental, padahal hakikatnya ada energi gaib yang bekerja. Malaikat tidak hanya membawa pesan, ia juga membawa daya yang menopangmu. Kekuatan itu bukanlah milikmu, melainkan pinjaman dari cahaya yang melintas melalui tubuhmu. Dan tanda terakhir yang paling misterius adalah perubahan aura yang dirasakan orang lain. Mereka akan sulit menjelaskan mengapa, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka segan sekaligus nyaman berada di dekatmu. Anak kecil akan mudah dekat denganmu, hewan pun lebih jinak bila bersamamu. Semua ini bukan karena engkau istimewa, tetapi karena malaikat telah menetap dalam dirimu, mengubah tubuhmu menjadi cermin rahmat dan penjagaan Allah. Bab 9. Cara membuka pintu tubuh agar malaikat bisa masuk. Banyak orang ingin didampingi malaikat, namun tak semua tubuh mampu menampungnya. Tubuh manusia ibarat sebuah rumah. Ada pintu-pintu yang bisa dibuka bagi cahaya, ada pula pintu yang tertutup rapat oleh kegelapan.
Malaikat tidak pernah memaksa masuk. Ia hanya akan singgah di tubuh yang rela, yang siap, yang benar-benar membuka diri dengan tulus. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuka pintu tubuh agar 4 malaikat itu bisa masuk dan bersemayam di dalam dirimu? Langkah pertama adalah melalui keheningan nafas. Nafas adalah gerbang utama, karena di sanalah hidupmu keluar masuk setiap detik. Ketika engkau menarik nafas dengan kesadaran penuh, lalu melepasnya dengan mengingat nama Allah, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu tak kasat mata di dalam tubuhmu. Malaikat selalu dekat dengan zikir yang keluar dari nafas, seakan setiap hembusan menjadi undangan halus bagi mereka untuk masuk lebih dalam. Inilah sebabnya mengapa para wali mengajarkan zikir dengan nafas, karena disitulah pintu tubuh mulai terbuka. Langkah kedua adalah kesucian hati. Tidak ada malaikat yang sudi menetap di tubuh yang penuh dendam, dengki, dan kebencian. Hati yang keruh adalah penghalang terbesar bagi cahaya malaikat. Maka membersihkan hati dari sifat buruk bukan hanya urusan moral, melainkan sebuah kunci mistis. Semakin jernih hatimu, semakin mudah pintu itu terbuka. Malaikat tidak tertarik pada penampilanmu, pada pakaianmu, atau pada ibadahmu yang terlihat. Mereka hanya tertarik pada hati yang tulus dan lapang. Langkah ketiga adalah kerendahan diri. Kesombongan adalah dinding besi yang menutup rapat pintu tubuh. Malaikat tidak bisa masuk ke dalam jiwa yang menganggap dirinya pusat dari segala sesuatu. Maka, setiap kali engkau menundukkan kepala, setiap kali engkau mengakui kelemahanmu di hadapan Allah, sesungguhnya engkau sedang merobohkan dinding yang menghalangi malaikat itu. Tidak ada pintu yang lebih cepat dibuka selain kerendahan hati yang sejati. Dan langkah terakhir, yang paling rahasia adalah pasrah total. Pasrah bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan menanggalkan kendali palsu yang selama ini engkau genggam. Saat engkau membiarkan Allah yang mengatur langkahmu, saat engkau berhenti melawan arus takdir dan mulai mengalir di dalamnya, pintu tubuhmu terbuka lebar. Disitulah 4 malaikat itu akan masuk, bukan sebagai tamu sementara, tetapi sebagai penjaga yang menetap di dalam dirimu. Bab 10. Rahasia. Ketika 4 malaikat sudah menetap di dalam tubuh, ketika 4 malaikat benar-benar sudah menetap di dalam tubuhmu, engkau tidak lagi berjalan dengan kaki sendiri. Ada kekuatan lain yang menuntun langkahmu, ada bisikan lembut yang mengarahkan setiap keputusanmu. Hidupmu berubah bukan karena engkau tiba-tiba memiliki segalanya, tetapi karena engkau mampu menerima segala sesuatu dengan cahaya yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di saat orang lain melihatmu biasa saja, engkau tahu ada rahasia besar yang sedang bekerja dari dalam dirimu. Keberadaan mereka tidak membuatmu kebal dari penderitaan, namun penderitaan itu tidak lagi memiliki kuasa untuk melumpuhkanmu. Kesedihan tetap datang, ujian tetap hadir, tetapi engkau melihatnya bukan sebagai beban, melainkan sebagai isyarat. Malaikat di dalam tubuhmu mengubah cara pandangmu, dari yang sempit menjadi luas, dari yang gelap menjadi terang. Di tengah badai hidup, engkau merasa ada pelindung yang tak terlihat, seakan ada pelukan dari langit yang menjagamu setiap saat. Rahasia terbesar ketika malaikat menetap di tubuh adalah transformasi jiwamu. Nafsu yang dulu liar menjadi jinak, hati yang dulu keras menjadi lembut, dan pikiran yang dulu kusut menjadi jernih. Bahkan engkau mulai melihat tanda-tanda yang orang lain anggap kebetulan. Setiap peristiwa, sekecil apapun, menjadi pesan yang hidup. Malaikat tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan rasa yang tiba-tiba engkau pahami. Itulah bahasa rahasia mereka, bahasa nur yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang sudah terbuka. Namun jangan salah sangka, ketika malaikat sudah ada di dalam tubuhmu, itu bukan akhir perjalanan, melainkan awal. Kehidupanmu akan diuji lebih dalam. Apakah engkau benar-benar sanggup menjaga kesucian hati? Apakah engkau mampu tetap rendah hati meskipun diberi cahaya yang lebih dari kebanyakan orang? Malaikat bisa menetap, tetapi juga bisa pergi jika engkau kembali mengotori dirimu dengan kesombongan dan kelalaian. Inilah tanggung jawab besar yang jarang disadari. Menjaga agar pintu tubuh tetap menjadi tempat tinggal cahaya, bukan sarang kegelapan. Dan akhirnya, rahasia yang paling mengejutkan adalah
Ketika 4 malaikat sudah menetap di dalam tubuhmu, engkau bukan lagi sekadar manusia. Engkau telah menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak menyadari, tetapi mereka akan merasakan ketenangan saat mendekat kepadamu. Bukan karena dirimu, melainkan karena malaikat yang bersemayam di dalammu. Dan di saat itulah engkau sadar, perjalanan ini bukan tentang memanggil malaikat untuk dirimu sendiri, melainkan agar melalui dirimu, cahaya Allah bisa menyentuh jiwa-jiwa yang lain. Sahabat jiwa yang bercahaya, perjalanan kita hari ini hanyalah satu langkah kecil dari samudra yang luas. Namun ingatlah, setiap langkah yang ditempuh dengan kesadaran akan membuka pintu-pintu cahaya dalam dirimu. Jangan biarkan pesan ini hanya lewat di telinga, biarkan ia menetap di hatimu dan hidup di dalam nafasmu. Jika ada satu kalimat yang paling menyentuhmu, tuliskan di kolom komentar, karena kata-katamu bukan hanya untukmu, tapi juga bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Dan sebelum menutup, mari kita ucapkan dalam hati bersama-sama, aku terhubung dengan cahaya ilahi, aku tidak pernah sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya.